1 2 3. Wih, berapa itu? 160 dan ampernya 17 ampere. Nampak terlihat adanya drop yang cukup besar pada output dari SMP ini. Karena biasanya kalau saya itu untuk di beban 12 ohm ini harusnya dia tidak drop ya, tidak. Selamat berjumpa kembali bersama saya untuk sahabatku semua dimanapun berada. Nah, kali ini masih di tema yang sama seputar SMPS untuk audio sound system. Dan seperti biasanya selalu badak ramping yang selalu menemani saya. Namun kali ini saya ada topik yang ya cukup menarik ya untuk kita bahas dan kita coba. Itu sebuah SMPS yang seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini untuk core PFC dia belum terpasang ya. Dan pastinya kebanyakan teman-teman itu untuk core PFC biasanya ya mengira-ngira atau ya ikut-ikutan seperti itu. Karena memang sepintas sepertinya memang nggak ada perbedaan ya antara PFC yang menggunakan nilai induktansi rendah ataupun induktansi tinggi. Tapi pasti induktor PFC itu atau core PFC yang dipakai pada SMP itu untuk spesifikasi yang berbeda, pasti hasilnya juga berbeda seperti itu ya. Nah, kalau di PCB ini bisa kita lihat bersama bahwasanya ada tulisan 600 UH atau microhenry. Tetapi saya sendiri membuat sebuah PFC atau core PFC itu biasanya mentok di 400 lah atau 350 sampai 400 seperti itu. Nah, ini menggunakan 1,2. Ini dulunya punyanya half brick PFC ya, yang saya lepas. Ini kabelnya 1,2 yang dililit secara rapat seperti ini. Ya. Dan ini memiliki nilai induktansi sekitar 400 microhenry, teman-teman. Nah, dan ini juga menggunakan tipe core yang sama. Tetapi bisa kita lihat sendiri bahwa ini menggunakan kawat yang lebih besar dan dengan jumlah lilitan yang lebih banyak. Jadi ya, ini untuk lilitannya sudah overlap, artinya sudah ada lilitan yang ditumpuk seperti itu ya. Bisa kita lihat ini teman-teman. Jadi beda seperti ini yang dililit tanpa ditumpuk atau overlap. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira seandainya kedua core PFC ini kita pasang pada satu SMPS yang sama, bagaimana kira-kira hasilnya menurut teman-teman? Karena saya yakin banyak teman-teman yang memang tidak pernah melakukan uji coba ya, atau mungkin ada yang melakukan uji coba namun tidak memberikan testimoni yang dipublikasikan seperti itu. Nah, kali ini kebetulan saya memiliki dua buah core. Awalnya ini yang saya pegang ini dia induktansinya sama seperti ini ya, sekitar 400 microhenry atau 450 kalau tidak salah ini ya. Nah, kalau yang ini cuma saya sengaja tadi menambahkan lilitannya dan saya kembali ditambahi sehingga akhirnya ini memiliki induktansi hampir 1 mH. Seperti itu ya, 1 mH. Pasnya sekitar 920 ya, seperti itu. Nah, untuk memastikannya kita akan coba ukur. Saya menggunakan sebuah alat ukur sederhana dan ini udah lama sekali ya. Jadi memang alat ukur yang sudah lama sekali dan tidak pernah rusak ini, karena memang desain dari
LCR metal ini dia lebih sederhana seperti itu ya, dan kalibrasinya pun dia bisa menggunakan manual. Dia memiliki nilai induktansi 402 ya. Kemudian saya akan ukur untuk induktor satunya. Ini dia hasilnya 950 lah ya, microhenry seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba pasangkan ya teman-teman. Kita mulai dengan mencoba menggunakan core PFD yang ini 950 microhenry teman-teman. Dan nanti kita akan ukur, kita load ringan untuk SMP-nya, nanti akan mengeluarkan daya berapa watt seperti itu. Kemudian kita bandingkan dengan menggunakan ini teman-teman, core PFD yang memiliki induktansi 400 microhenry. Seperti apa perbedaannya nanti ya, dan saya yakin ini pasti ada perbedaannya. Jadi kita pasang dulu. Nah seperti ini sudah saya pasang untuk induktor yang 1 mH. Nah sekarang kita akan coba load dayanya seperti itu ya. Nah seperti ini. Sebentar. Inilah. Nah seperti ini, saya kira sudah kelihatan. Jadi kita akan melakukan uji coba untuk perbandingan antara kedua PFD yang dipasang pada satu SMPS yang sama. Nah, kita coba nyalakan. Kita nyalakan SMPS-nya dan dia sudah menyala seperti ini. Nah seperti ini, terukur tegangannya ini sekitar 92 volt ya teman-teman. Nah seperti ini, dan kita akan coba load di berapa, 12 ohm ya, 12 ohm. 1 2 3. Oke. Berapa itu? 160, dan ampernya 17 ampere. 160 kali 17 seperti itu ya. Nampak terlihat adanya drop yang cukup besar pada output dari SMPS ini. Karena biasanya kalau saya itu untuk di beban 12 ohm ini harusnya dia tidak drop ya. Tidak drop, paling ya drop cuma 1 volt saja. Menandakan bahwa sirkuit PFD-nya ini kurang bekerja dengan baik seperti itu ya. Kita coba sekali lagi. Nah, 160 kali 17. Ya, seperti itu. Dan jika kita coba ukur ya teman-teman, kita coba akan mengukur output PFC-nya ya. Sebentar. Nah,
Saya harus melakukannya dengan hati-hati karena ini apa namanya, sangat berisiko. Karena jika saya teledor, sebentar, nah ini teman-teman bisa melihat ya, output PFC-nya ini 396. Jika kita coba load, dia akan drop berapa volt? Dia drop di 306. Wah, cukup banyak ya untuk dropnya. 350, terlalu banyak saya kira. Dan bisa dipastikan bahwa hal ini disebabkan oleh penggunaan mungkin ya core PFC yang kurang baik, karena dia memiliki indukasinya cukup tinggi. Nah, sebentar. Dan sekarang kita akan coba untuk melepas induktor ini yang 950H. Kita akan coba menggunakan induktor yang ini, yang memiliki indukansi berapa tadi? 400 ya, 400 microhenry. Dan sekarang sudah terpasang core-nya. Kita tinggal akan mencoba untuk mencoba load kembali, dan kita akan lihat perbedaannya teman-teman ya, perbedaannya ya. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Pertama kita akan langsung saja mengukur output PFC-nya yang tadi saat menggunakan core sebelumnya. Tegangan output PFC-nya dari 300 berapa, 89 berapa tadi, drop ke 360. Jadi sekarang kita akan coba untuk melihatnya. Sebentar. Kita nyalakan SMP-nya dulu, dan sudah menyala, dan terdengar untuk tarikan pada PFC-nya ini saat dia start on, dia lebih soft ya. Kita coba akan ukur dulu sebentar. Seperti ini ya. Kita akan bandingkan 1, 2, 3. Nah, dia malah naik ya ke 420, dimana sebelumnya saat menggunakan core yang pertama dia drop dari 390 ini, 396, dia drop ke 350-an sampai 360. Dan yang sekarang kita lihat sendiri perbedaannya seperti itu. Untuk ampernya pun dia sudah apa namanya, lebih baik ketimbang yang tadi. Baterainya sudah mulai habis itu. Kita lihat teman-teman ya, 22 ampere dengan boosting PFC yang cukup baik, tidak begitu besar. Sekarang kita akan lihat drop dari outputnya. Nah, seperti ini. Sebentar.
Kita akan load di sama di 12 ohm. 1 2 3. Nah, dia tidak ada pergerakan drop ya. Sedikit saja. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya kita boleh menggunakan core PFC dengan induktansi di bawah 500 atau mungkin di atas 700 microhenry. Tapi harus ada penyesuaian juga pada bagian sirkuit PFC-nya. Jika kita menggunakan core PFC yang semakin tinggi nilai induktansinya, maka kita harus juga menyesuaikan nilai error sensor pada pin 4 pada IC NCP-nya ini. Dimana di sini kalau di PCB dengan menggunakan induktor 600 microhenry, di sini kita pada PCB ini menggunakan resistor sensor pada pin 4 NCP itu senilai 4K7. Jadi untuk boosting PFC-nya sebaiknya dan ini saya sarankan itu tidak boleh terlalu tinggi teman-teman yang. Karena semakin tinggi boosting PFC itu efisiensi faktor dayanya pun juga akan semakin buruk. Biasanya akan mempengaruhi kerja PFC-nya yang menyebabkan adanya gangguan-gangguan yang saya sendiri juga tidak begitu paham untuk menjelaskannya. Yang pastinya jika PFC kita boostingannya itu terlalu tinggi, biasanya menimbulkan ghost faulting ya teman-teman. Ghost faulting kalau diartikan itu adalah tegangan hantu, di mana ciri-cirinya saat dia ada beban berat dan PFC mengkoreksi dan memboosting PFC-nya itu menjadi lebih tinggi dan sangat tinggi, dia akan mempengaruhi sirkuit kinerja rangkaian yang lain, di mana listrik input itu akan menjadi seperti terpapar tegangan hantu seperti itu ya. Karena kalau diukur, kenapa saya mengatakan tegangan hantu? Karena jika diukur tegangan itu drop ya, tegangan listriknya itu drop. Namun jika dilihat pada beban lampu umpamanya yang ada di sekitar rangkaian yang sejalur dengan tegangan arus PLN yang masuk pada SMP-nya ini, dia berkedip-kedip. Bahkan seakan-akan dilihat itu seakan-akan dia menjadi melonjak tegangannya. Itu dikatakan tegangan ghost faulting teman-teman. Jadi perlu dicatat ini teman-teman ya. Penggunaan untuk core PFC ini harus disesuaikan dengan sensor pin 4 ya. CS dari IC NCP 1653-nya ini. Kalau saya menggunakan ini ya, induktansi 400 UH sampai 500 atau di bawah 500 itu biasanya paling besar menggunakan 3K3 teman-teman ya. 3K3 atau mungkin bisa di bawahnya, mungkin 2K berapa gitu ya, bisa dicoba sendiri. Kemudian jika menggunakan PFC di atas nilai 600 UH sampai 1 mH umpamanya teman-teman memiliki induktor yang bernilai 1 mH dan sangat sulit dilepas umpamanya karena posisi kawatnya sudah tercor ya, itu sangat sulit. Bisa juga digunakan, yang penting harus menyesuaikan ya. Kita bisa menaikkan error sensor CS pin 4 ini menjadi lebih tinggi. Mungkin kalau 1 mH itu sekitar 10 sampai 15 kilo. Jadi harus ada penyesuaian seperti itu ya. Kalau tidak ada penyesuaian ya seperti tadi itu, pada induktor 1 mH dia PV-nya akan buruk sekali, dia sangat loyo dan drop seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat pastinya, dan saya selalu akan mengupdate video-video yang mungkin bisa saya buat untuk teman-teman semua, dan semoga itu pastinya bermanfaat, dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.